وانشق البحار. Kemudian kita masuk pada surutul qudwah. Qudwah ini ya imam jamaah. Nah. Faslun surutul qudwati ahada asyara. Jadi ini adalah syarat apa? Syarat bagi sahnya qudwah, sahnya jamaah. Kalau ada 11 syarat ini, maka jamaah itu qudwah atau menjadikan orang sebagai imam ini sah ya. Yang pertama, alla ya'lama butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Yang pertama, syarat yang pertama, bahwa makmum itu tidak mengetahui batalnya salat imam dengan sebab berhadas atau selain berhadas. Berhadas bagaimana? Misalnya tadi ngobrol sebelum sholat kan, imam dia ini ya, kita ngobrol dengan imam masjid, imam rawatib, tiba-tiba batal dia kan, kentut misalnya. Terus kita dengar tiba-tiba ngobrol-ngobrol, asik ngobrol. Nah, masalah yang dibahas ini penting, datang iqamat. Oh, saya ngimami sholat, langsung dia ke masjid, lupa kan? Nah, tahu bahwa imamnya ini muhdits, maka nggak boleh dia berimam dengan imam yang seperti ini. Kenapa? Tahu dia batal, dia berhadas. Nah, berhadas dia, hadas kecil. Nah, apalagi hadas besar. Nah, boleh jadi, ya kan? Lupa dia. Nah, lupa, boleh jadi lupa. Atau dengan selainnya. Apa selainnya? Misalnya orang yang safar misalnya, atau berada di safar di satu tempat dan dia tidak mendapati air, tidak bisa juga tayamum dia. Tidak mendapati air, tidak juga bisa tayamum. Misalnya pas sakit, kemudian dia apa? Air nggak boleh ada, tayamum nggak bisa, maka apa? Faqidut tahurain namanya. Dia terhalang dari orang yang kehilangan dua sebab untuk tahur. Tidak bisa wudu, nggak bisa juga tayamum. Maka orang yang seperti ini wajib sholat nggak? Wajib dia. Wajib sholat li hurmatil waqt, untuk menghormati waktu. Tapi apa? Wajib mengulang sholatnya. Nah, wajib mengulang. Ini sholatnya nggak batal, tapi nanti yang kedua. Tadi yang batal itu tadi contohnya dengan hadas atau dengan selainnya, baik hadas besar atau hadas kecil. Atau kita melihat dia apa? Ada najis misalnya, di bajunya ada najis. Di bajunya ada najis, kita melihat. Nah, kalau kita melihat seperti itu gimana? Mengingatkan imamnya. Gimana? Ya ada najis, batal salatnya. Kadang-kadang kalau di Indonesia, apalagi dengan omongan dengan ayat misalnya, ayat yang sesuai, nggak paham juga imamnya. Ya salah satu keluar dari salat mengingatkan, ini bajunya ada najisnya. Nah, kemudian nanti imam kan nggak mungkin dia membersihkan, copot, lepas baju, telanjang, gimana? Kan nggak mungkin kan? Nah, imamnya batal kan? Membatalkan sholatnya untuk ganti baju. Nah, salah satu nanti maju untuk menggantikan dia sholat. Nah, kemudian dia nanti langsung ikut sholat lagi bersama dengan imam yang baru tadi. Nah, daripada atau semuanya niat mufaraqah. Gak boleh berimam dengan imam yang ada berhadas. Nah, atau najis, kena najis, gak boleh.
Itu kalau kita apa? Yakin. Kalau nggak yakin ya nggak boleh. Kalau nggak yakin ya harus dengan yakin. Ini yang pertama. Jadi makmum tidak boleh meyakini sholatnya imam ini batal. Nggak boleh. Kalau dia meyakini sholatnya ini batal ini, kenapa? Dia berhadas. Tadi dia junub belum mandi, atau pakainya ada najisnya, kan batal. Apa? Hamlun najasah. Batal kan? Nah. Yang kedua, wa alla ya'tiqida wujuba qadha'iha alaihi. Ini yang kedua, bahwasanya makmum itu tidak meyakini wajib qadha'nya salatnya imam, wajib salat qadha'nya salat atas imam. Jadi imamnya enggak wajib meyakini bahwa imamnya wajib qadha'. Seperti contoh tadi itu. Orang safar enggak bisa wudu, enggak bisa tayammum. Faqidut tahurain. Ya kan? Imamnya ketika itu orang kalau tidak bisa tayammum, tidak bisa wudu, wajib sholat gak? Wajib dia. Wajib. Lihurmatil waqt, untuk menghormati waktu. Tapi setelah itu nanti wajib apa? Wajib qadha. Yang seperti ini gak boleh jadi imam. Gak boleh dia. Tidak boleh menjadi imam. Makanya kalau orang misalnya apa? Misalnya di satu tempat ada 4 orang safar satu tempat, nggak tahu arah kiblat, kan semuanya beristihad yang 4 ini. Nggak, kiblat itu sana, nggak, yang satu ke arah sana, ya nggak, yang satu ke sana, yang satu ke sana. Maka masing-masing sholat sendiri. Ini satu sholat hadap sana sesuai dengan yang dia yakini, karena dia istihad kiblatnya sana. Yang satu sholat hadap sana, yang satu sholat hadap sana, yang satu sholat hadap sana. Nggak boleh. Saya jadi imam, saya jadi makmum kamu ya, nggak bisa. Karena apa? Ketika dia meyakini sana sebagai kiblat, berarti arah sana, batil orang yang sana. Bukan kiblat itu, iya kan? Berarti nggak boleh dia jadikan imam. Nah, kecuali kalau yang meyakini ke sana 2 orang, boleh dia bermakmum. Kenapa? Keyakinannya sama dia. Tapi ini berbeda. Yang satu arah sana, yang satu sana, yang satu sana. Dia sholat sendiri-sendiri sesuai dengan ijtihadnya dia. Yang satu sholat hadap sana, yang satu sholat sana. Nah. Jadi gak boleh salah satu menjadi imam. Kenapa? Karena zaman sholat itu hadap ke sana juga gak boleh. Kamu jadi imam saya, ya gak bisa. Gimana? Karena apa? Keyakinannya berbeda. Yang sholat menghadap ke arah sana meyakini bahwa yang 3 arah ini salah. Ijtihad saya ke arah sana kok. Nah, kenapa gak itu gak suruh ngikuti yang sana? Lah ijtihadnya masing-masing sendiri. Nah. Al-ijtihadu la yunqadhu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak dibatalkan dengan ijtihadnya orang lain. Udah ijtihadnya jalan sendiri-sendiri. Ketika itu maka dia tidak boleh menjadi imam dan gak boleh menjadikan dia sebagai imam. Kenapa? Karena dia meyakini wajibnya sebentar. Ini bukan wajibnya qadha ya. Batalnya tidak benarnya ya. Tidak benarnya ini, tidak benarnya salatnya orang lain. Tapi gak wajib qadha dia. Nah, tidak wajib qadha. Yang wajib qadha tadi orang yang sholat faqidut tahurain, dia wajib qadha. Kemudian yang ketiga, alla yakuna makmuman. Nah, ini makmum, yang satu sholat dan 2 orang sholat, yang satu jadi makmum. Maka kita nggak boleh bermakmum dengan orang yang jadi makmum. Nah, terus gimana? Ya ikut belakangnya situ menjadi makmum bagi imam yang di depan tadi. Sini ada imam, belakangnya situ ada makmum 1. Nah, kemudian kita menjadikan itu sebagai makmum, nggak boleh, sebagai imam, nggak boleh. Kenapa? Karena ketika itu menjadi makmum dia. Kecuali kalau sholatnya sudah selesai, ya kan? Kalau orang jamaah selesai, ada yang masbuk di belakang, satu deretan terakhir masbuk semua.
Nah, kan ada yang masbuk 1 rakaat, masbuk 2 rakaat, masbuk yang 3 rakaat, masbuk yang 4 rakaat. Mungkin dia datang imamnya sudah duduk, sudah tahiyat akhir. Maka ketika imamnya salam, assalamualaikum, berdiri bangkit kan, untuk nambah 1 rakaat, nambah 2 rakaat, nambah 3 rakaat, nambah 4 rakaat. Boleh nggak menjadikan yang ini sebagai imam? Boleh. Karena ketika itu dia bukan makmum lagi. Sudah selesai tadi. Selesai dengan apa? Dengan salamnya imam tadi, selesai sholat jamaah dengan salamnya imam. Ini syarat yang ketiga, wa alla yakuna ma'muman, bahwa imam itu, tidaklah keberadaan imam itu adalah sebagai makmum. Jadi imam ya imam, enggak boleh ketika itu dia menjadi makmum. Syarat yang keempat, wala ummiyan. Ummi, ya. Siapa yang dikatakan ummi? Al-ummi alladhi la yuhsinul fatihata. Orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Ini namanya ummi. Nah, jadi misalnya apa? Dia merubah huruf-hurufnya. Nah, merubah huruf yang ada di Al-Fatihah. Sin diganti dengan ta misalnya. Mustaqim jadi muttaqim. Nah, ini berarti apa? Dia merubah huruf yang merusak makna dari Al-Fatihah. Ini namanya ummi, orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Nah, oleh karena itu, ketika kita mendapati orang-orang yang di kampung-kampung ini kan kadang-kadang masih ada yang baca Al-Fatihahnya nggak benar. Terutama sholat jahriyah. Sholat jahriyah kan pernah kejadian kita dulu di daerah di Semarang. Nah, ada mbah-mbah dia. Jadi kalau yang imami teman ini masih remaja, imamnya waktu itu apa? Katakanlah berhalangan kan? Nah, kemudian dia ini nggak suka dengan teman kita ini karena penampilannya gitu kan, berjenggot mungkin, dia ini gak isbal itu kan, gak suka mbah-mbah ini. Ketika qomat langsung dia nyerobot masuk ke dalam. Jadi di mihrab, salat maghrib kalau singkat saya waktu itu. Kita salat di belakangnya, karena nggak tahu sebelumnya. Ketika Allahu Akbar, nggak jelas dia bacanya. Ini baca Al-Fatihahnya terus gak karu-karuan. Akhirnya apa? Jadi sudah kita mufaraqah. Enggak, kita keluar dari sholat kita. Waktu kita keluar dari sholat, akhirnya menunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai baru kita buat jamaah kedua waktu itu. Ya karena bacaannya enggak sama sekali, tidak jauh sekali dari kata standar. Jadi kalau imamnya ummi, maka tidak boleh kita bermakmum dengannya. Tidak boleh. Kemudian syarat yang kelima, wa alla yataqaddama ala imamihi fil mauqifi. Bahwa hendaknya makmum tidak mendahului atas imam di posisinya dia. Jadi gak boleh di posisinya dia mendahului imam. Lebih maju daripada imam. Ya. Jadi hitungannya dari mana? Hitungannya dari tumit. Karena boleh jadi orang kakinya panjang. Nah, tumitnya sudah di belakang imam, tapi kakinya lebih panjang daripada jari-jarinya itu, lebih panjang dari jarinya imam. Boleh jadi. Nah, jadi yang jadi patokan apa? Tumitnya. Kalau tumitnya sejajar dengan tumitnya imam, sholatnya sah tapi makruh yang menghilangkan pahala sholat jamaah. Jadi sholat jamaahnya sah, tapi makruh yang menghilangkan pahala sholat jamaah. Jadi sholatnya sah tapi tidak berpahala.
tidak dapat pahala jamaah. Maka harus dia Pak mundur sedikit. Nah, dari tumitnya imam mundur. Yang afdal ya mundur semua kakinya di belakang tumitnya kaki imam. Nah, tapi ketika kakinya makmum ini masih menempel dengan kakinya imam, sah, tetap salatnya sah dan tidak makruh. Yang makruh itu apa? Ketika sejajar tumitnya imam, ini tumitnya makmum sejajar kayak gini. Ini. Maka ini makruh dan menghilangkan pahala. Kalau mendahului gimana? Ya batal salatnya. Salatnya enggak sah. Salatnya makmum tidak sah. Batal. Nah, jadi hendaknya makmum itu tidak mendahului atas imam di tempat berdirinya. Kalau salatnya sambil duduk gimana? Kalau salatnya sambil duduk, maka patokannya adalah pantatnya. Ya, sama-sama sambil duduk, imamnya duduk. Nah, maka yang patokannya adalah jangan mendahului pantatnya imam. Nah, dia duduk di depannya imam. Ini berarti apa? Seperti ini, ya kan? Ini imam, ini makmumnya sini. Enggak seharusnya apa? Dia di belakang sini. Kalau dia berbaring, imamnya boleh enggak berbaring? Hah? Ya, boleh. Nah, imamnya boleh berbaring. Kalau berbaring ya dengan bagian ininya, bagian sampingnya ini, tidak boleh mendahului bagian ininya imam. Kan dia berbaring malah gini, pada sisi lambungnya. Yang afdal lambung bagian kanan. Maka dia sholatnya di belakangnya, di belakang lambungnya imam. Ini keadaan tempat berdirinya makmum, ya, dari imam. Kalau makmum mendahului imam di terlalu maju, nah, tumitnya, maka sholatnya tidak sah. Kalau sejajar, maka makruh dan menghilangkan pahala sholat jamaah. Sholatnya sah tapi tidak berpahala jamaah, tidak berpahala jamaah. Kalau terlentang, waduh imam terlentang, ya sakit semua. Imamnya sakit, makmumnya sakit, misalnya kan. Kumpul di bangsal di masjid, di rumah sakit, sepakat. Ayo, kita ini kan sudah tua-tua semua, mau mati kan? Dah kita sholat jamaah. Nah, biar pahalanya banyak. Sudah yang jadi imam siapa? Nah, kamu aja. Nah, kan bareng semua. Maka patokannya apa? Kepalanya. Jadi kepala makmum tidak boleh mendahului kepala imam. Jadi sama-sama terlentang misalnya gini kan. Nah, nanti makmumnya agak ke bawah, ke belakang sini. Imamnya di depan kan. Yang paling dekat dengan arah kiblat. Baru kemudian belakangnya makmumnya. Wih, sempat-sempatnya mungkin aja terjadi. Kan orang ingin dapat kebaikan kan. Nah, di akhir-akhir ketika dia sakit pengen dapat kebaikan, ya sholat jamaah. Makmum dan imamnya sama-sama terlentang. Nah. Ini syarat yang ke-5. Yang ke-6, wa ayya'lama intiqalati imamihi. Hendaknya makmum itu mengetahui perpindahan gerakan imam. Jadi ketika imamnya dari posisi berdiri ke rukuk ke i'tidal, apakah harus melihat imamnya? Enggak. Melihat imam atau melihat orang yang melihat imam. Kalau sholatnya jamaah, masjidnya besar kan, ya di Istiqlal misalnya, penuh semua.
Maka yang belakang makmum kan nggak melihat imam, nggak kelihatan imamnya. Tapi dia bisa melihat makmum di depannya. Depannya lihat, depannya lagi, depannya lihat lagi. Terus sampai yang paling depan dia bisa melihat imam kan? Maka boleh. Atau dengan melihat atau dengan mendengar suaranya imam. Mendengar suaranya imam ketika imam Allahu Akbar. Oh, dari tadi posisinya berdiri, takbir Allahu Akbar, berarti sekarang rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Tegak kan? Nah, dengar kan sami Allahu berarti i'tidal. Nah, jadi mengetahui intiqalat perpindahannya imam ini tidak mesti harus dengan melihatnya. Nah, boleh dengan melihat atau melihat orang yang melihat imam atau dengan mendengar. Maka kalau di masjid-masjid yang ada lantai 2-nya, ya, itu diusahakan yang bagian tengah itu dikasih apa? Lubang, dikasih kaca itu. Jangan ditutup tembok semua. Kenapa? Kalau listriknya mati, mic-nya mati kan? Nggak dengar dia suaranya imam. Karena dia meskipun di lantai 2 kan tertutup semua. Apalagi kalau tertutup full ini. Kalau dia masih terbuka atasnya, nggak apa, dia masih bisa mendengar. Tapi kalau tertutup full, tertutup dinding semua, di lantai sholat di lantai 2 gimana? Maka usahakan kasih depan sebesar pintu misalnya, atau satu jendela ini kasih kaca. Jadi dia bisa melihat pergerakannya ini imam. Ya, apa untuk ihtiyat, hati-hati ketika apa? Ketika mic-nya mati, boleh jadi mic-nya mati. Kalau mic-nya hidup terus nggak apa-apa, dia bisa mendengar. Nah kalau pas tertutup kemudian mic-nya mati gimana? Dia nggak bisa melihat. Ya niat mufaraqah. Nah, semuanya niat mufaraqah atau mengangkat salah satu menjadi imam. Nah, di situ. Jadi makanya masjid-masjid yang lantai 2, tapi di Indonesia ini jarang yang ada tertutup full kayak gitu. Kalau di Yaman tertutup full ya. Tapi apa dikasih pintu dari kayak kaca gitu. Ya sebesar inilah. Nanti makmum yang paling dekat dengan itu yang berada di saf pertama di lantai 2 dia bisa melihat imam di bawah sana. Oh, imamnya rukuk ikut rukuk. Nah. Ini yang ke-6. Yang ke-7 wa ayyajtami'a fi masjidin. Hendaknya makmum dan imam ini berada di satu masjid. Jadi masjid itu seberapapun besarnya, imamnya mau di ujung, misalnya ini masjid, ya kan? Ini masjid kita ini. Yang satu imamnya di sini, yang sini kosong, nggak ada jamaah. Yang satu makmum di belakang sana. Sah nggak sholatnya? Sah. Sholatnya sah. Hanya saja apa? Dia tidak mendapatkan pahala jamaah. Kenapa? Jarak antara imam dengan makmum ketika di dalam masjid itu minimal 3 dhira'. Maksimal 3 dhira'. Atau kurang. Kalau lebih dari 3 dhira' maka apa? Tidak berpahala. Sholatnya sah. Nah, ini kalau dalam satu masjid. Kalau dalam satu masjid. Kalau ini jamaahnya penuh sampai belakang sana, ya sah semua, dapat pahala jamaah semua. Karena apa? Ya penuh. Gimana? Ini shaf penuh, shaf penuh, shaf penuh. Yang belakang sana gimana? Ya sah soalnya dapat pahala jamaah. Tapi kalau imamnya satu di sini, yang satu ini kosong, shaf ketiga kosong, keempat kosong, kelima kosong, baru yang keenam diisi. Sah nggak sholatnya? Sah. Hanya saja tidak mendapatkan pahala jamaah. Karena apa? Karena jarak antara imam dengan makmum lebih dari 3 dhira'. 1 dhira' berapa? Kira-kira 48 cm. Berarti kalau 3 dhira' kira-kira 144. Ya mungkin bolehlah digenapkan 150. 1,5 meter. Atau kurang dari itu. Nah. Makanya kalau di mazhab Syafi'i, kalau imamnya antara imam dengan makmum ini lebih dari 3 dhira', ya dapat pahala jamaah. Salatnya sah tapi tidak mendapatkan pahala jamaah. Ini kalau dalam satu masjid. Au fi thalathati
mi'ati dzira'in taqriban. Kalau dia di luar masjid misalnya, maka boleh sampai berapa? 300 dhira'. Ya kan? Tiga ratus dhira'. 300 dhira' itu sekitar 150 meter. Jadi kalau antum di lapangan bola, ya kan? Yang satu sholatnya di gawang, imamnya di ujung gawang, yang satu makmumnya di ujung gawang yang satunya lagi. Nah, sah nggak sholatnya? Sah. Tapi yaitu tidak mendapatkan pahala jamaah. Kalau lebih dari 300 dhira', nggak sah. Tidak sah. Misalnya di 200 meter jaraknya, antara imam dengan makmum jaraknya 200 meter. Nggak sah. Meskipun dihalangi oleh sungai misalnya, satu seberang sungai sana, yang satu makmumnya seberang sungai sini. Sah nggak? Sah. Tapi tidak mendapatkan pahala. Karena apa? Karena jarak antara imam dengan makmum itu tidak boleh lebih dari 3 dhira'. Tapi untuk masalah sah, tapi tidak berpahala. Nah. Jadi meskipun ada jalan raya, dibatasi dengan jalan raya, kalau itu masih dalam jarak 300 dhira' atau sekitar 144, nah, maka atau 150 meter, maka boleh sah sholatnya, jamaahnya sah. Ini kan masalah sah dan nggak sah. Tapi kalau lebih dari itu, ya sholatnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Kalau nggak sah ya nggak berpahala. Yang sah aja kadang-kadang nggak berpahala. Seperti tadi itu, ketika apa? Ketika jaraknya lebih dari 3 dhira', sholatnya sah tapi tidak berpahala. Nah, sholatnya sah tapi tidak berpahala. Apa azan dulu? Nih azan dulu. Jadi jarak antara makmum dengan imam supaya dapat pahala jamaah, maka harus apa? Harus kurang dari dari 3 dhira' atau kurang. Nah, agar sholatnya sah, kalau di dalam masjid, maka
semuanya sholatnya sah. Meskipun jaraknya jauh, tapi tidak mendapatkan pahala. Kalau dia di luar masjid, maka maksimal adalah 300 dirham. Lebih dari 300 dirham, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah wa ayyan wiyal qudwata awil jama'ata. Dan bahwa makmum itu senantiasa berniat meniatkan al-qudwah. Niat dia sebagai makmuman atau jama'atan. Usolli fardhu dhuhri makmuman atau usolli fardhu dhuhri jama'atan. Nah, supaya dia mendapatkan pahala jamaah dan sholatnya sah. Supaya sholatnya sah. Kalau enggak, berarti kan dia mengikuti imam tapi tidak berniat. Nah, ini yang membuat dia batal sholatnya. Nah, maka makmum harus berniat sebagai makmum. Tapi imam enggak wajib. Imam enggak wajib. Nah, kemudian wa ayyatawafaqana musallataihima, bahwa nizam atau bentuk salat keduanya makmum dan imam ini harus sama. Kalau imamnya salat misalnya makmum atau imamnya sholat jenazah, imamnya sholat duhur, kan beda sholat jenazah sama sholat duhur. Maka nggak sah, nggak boleh berimam dengan bentuk sholatnya berbeda. Sholat jenazah nggak ada rukuknya, takbirnya 4, kemudian salamnya juga sambil berdiri. Sholat duhur ada rukuk, ada sujud, ada duduk di antara 2 sujud dan sebagainya. Nah, bentuk sholatnya berbeda. Ini nggak boleh, harus sholatnya sama. Kalau antara zuhur dengan asar kan sama masih. Ada rukuk, ada sujud dan sebagainya, maka sah. Atau sholat sunnah dengan sholat wajib, sholat fardu, maka sah, boleh. Nah, yang tidak boleh ketika sholatnya ini berbeda. Sholatnya berbeda. Atau imam yang sholat dia dengan sholat gerhana dengan 2 kali rukuk. Ya kan, dengan 2 kali rukuk. Salatnya berbeda dengan orang mau salat subuh misalnya. Imamnya salat gerhana matahari. Dia ketiduran baru bangun. Kok dengar suara Kalau di mazhab Syafi'i kan sirri ya. Dia datang ke masjid mau salat, kok ada jamaah? Langsung gabung dia salat. Siang-siang kok ada jamaah. Nah, lupa dia kalau gerhana matahari. Nah, ketika dia sadar ya, nggak sah sholatnya, nggak boleh. Kenapa? Nizamnya berbeda. Kemudian syarat selanjutnya wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafati. Dan hendaknya makmum itu tidak menyelisih imam. Tidak menyelisih imam di dalam sunnah. Di dalam satu sunnah dengan penyelisihan yang fahisyah, penyelisihan yang buruk. Misalnya makmumnya sujud tilawah, baca ayat tilawah, sujud tilawah imamnya, makmumnya nggak mau. Maka seperti ini batal. Atau imamnya lupa, tidak tasyahud awal, sudah berdiri dia tegak, Allahu Akbar, sudah tegak kan? Imam kalau sudah tegak itu nggak boleh dia kembali lagi ke bawah. Makmumnya, imamnya dilupain, sudah kalau gitu saya tasyahud aja sendiri. Nggak boleh, dia harus ngikuti imam berdiri, tidak boleh.
Atau imamnya enggak sujud tilawah, itu sujud tilawah. Tadi kan ayat tilawah. Imamnya terus baca, wah, sunnah. Kemudian dia sujud tilawah sendiri, batal. Kenapa? Menyelisihi imam dengan fahisyah, dengan penyelisihan yang buruk. Tapi kalau menyelisih misalnya salat duhur, imamnya baca habis salat Al-Fatihah, dia imamnya baca surat Al-Alaq misalnya. Makmumnya baca surat Al-Fil, ya enggak apa-apa. Berbeda membaca ini enggak apa-apa, kan enggak ketahuan juga. Berbeda nih bentuknya salat enggak ada perbedaan. Yang satu berdiri, yang satu juga berdiri. Tapi berbeda dengan tadi. Imamnya tegak berdiri, dia sujud sendirian. Lah kamu sujud kenapa? Saya sujud tilawah. Tadi imamnya kan baca surat ayat tilawah. Nah, ketika imamnya tidak sujud, maka dia enggak usah sujud. Kalau dia sujud sendiri, aliman amidan, batalat salat. Batal salatnya. Kemudian syarat yang terakhir yakni wa ayyutabi'ahu, hendaknya makmum ini mengikuti imam. Nah, mengikuti imam. Kalau makmum tertinggal dari imam 2 rukun tanpa adanya uzur, maka sholatnya batal. Demikian juga kalau mendahului imam 2 rukun, maka batal sholatnya. Yang ikuti. Imamnya takbir, rukuk, ikut rukuk. Nah, jadi yang batal apa? Ketika dia mendahului imam. Kalau 2 rukun. Kapan dikatakan mendahului imam 2 rukun itu? Kalau imamnya berdiri masih baca, tiba-tiba makmumnya apa? Rukuk dia. Allahu Akbar. Rukuk dia. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim bihamdi subhana rabbiyal azim. Sami Allah liman hamidah. Ketika dia i'tidal berarti meninggalkan imam berapa? 1 rukun. Kan baru 1 yang ditinggalkan. Meninggalkan imam di rukuk. I'tidal kan belum selesai, dia masih i'tidal. Ketika dia mulai mau turun untuk sujud, batal salatnya. Karena imam masih berdiri. Dia meninggalkan imam, mendahului imam 2 rukun. Nah, demikian juga Pak, terlambat dari imam 2 rukun tanpa adanya uzur. Orang sudah selesai baca Al-Fatihah misalnya. Salat zuhur kan, sirriyah. Karena baru selesai ngafal Al-Baqarah, mau membaca Al-Baqarah sambil salat. Baca Al-Baqarah. Imamnya rukuk, biar imam, saya mau menyelesaikan Al-Baqarah. Nah, imamnya i'tidal, dia masih berdiri. Baca Al-Baqarah. Al-Baqarah kan sunnah, bukan wajib. Kalau Al-Fatihah nanti beda. Ini dia masih berada pada posisi apa? Sunnah. Baca surat setelah Al-Fatihah kan sunnah. Imamnya masih sudah posisi i'tidal, dia masih berdiri baca surat. Ketika imam mulai mau sujud, batal salat dia. Kecuali apa? Kecuali dia niat mufaraqah. Tapi kalau enggak, maka apa? Maka salatnya batal. Kenapa? Tertinggal dari imam 2 rukun tanpa adanya uzur. Tanpa adanya uzur. Kalau ada uzur bagaimana? Contoh yang diberi uzur misalnya apa? Dia baru belajar Al-Fatihah, lambat bacanya. Ketika dia masih Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, bacanya pelan-pelan kan, sambil mengingat apa ayat setelahnya. Ya, baru masuk Islam mungkin. Imamnya rukuk dia, ikut rukuk dia, berarti nggak baca Al-Fatihah, batal kan? Maka nggak boleh, dia tetap berdiri harus selesaikan Al-Fatihah. Ketika sampai Maliki Yaumiddin, imamnya i'tidal, dia baca iya karena imamnya sudah sujud kan. Kemudian
imamnya bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, dia pun masih berdiri baca Al-Fatihah. Belum selesai. Nah, orang yang seperti ini dia dikasih uzur berapa? 3 rukun tawilah. 3 rukun yang panjang. Yaitu apa? Rukuk, 2 kali sujud. Itu rukun panjang. Lah, i'tidal gimana? I'tidal dan duduk di antara 2 sujud ini adalah rukun qasirah. Rukun yang pendek, enggak dihitung ya. Kapan yang seperti ini nih salatnya batal dia? Ketika imamnya tegak berdiri, dia tegak berdiri, harusnya apa? Harusnya dia ikut imam tetap berdiri. Lalu pas dia baca waladhdallin, imamnya pas tegak berdiri. Selesai kan? Dia pas tegak berdiri waladhdallin, berarti dia ketinggalan berapa? Dia ketinggalan 3 rukun tawilah. Kalau dia rukuk, batal salat dia. Harusnya gimana? Yang ikuti imam. Ikuti imam berdiri. Lah terus gimana nanti? Ya rakaat yang tadi dia baca hangus rakaatnya. Nanti ketika imam salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dia nambah lagi 1 rakaat. Lah kalau rakaat kedua seperti itu juga, ya hangus juga. Ya kan? Ya hangus juga. Nanti rakaat keempatnya gimana? Ya hangus juga. Nah terus gimana nanti kalau imamnya ini tasyahud kan? Berarti kan dia udah. Nah terus gimana? Ikut rukuk? Enggak, langsung ikut tasyahud dia. Ikut tasyahud. Nanti imamnya salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dia nambah 4 rakaat. Nah, jadi kayak seperti orang masbuk 4 rakaat. Nah, jadi orang yang mau bermakmum ini harus terpenuhi syarat yang sebelah ini. Kalau syarat tersebut ini ada semua, maka makmumnya orang tersebut dengan imam ini sah. Ya. Kalau salah satu syaratnya hilang, maka tidak sah. Nah. Tapi mengikuti imam, boleh jadi orang ini ketinggalan satu rukun misalnya. Imamnya rukuk, dia masih berdiri. Imamnya i'tidal, ya kan? Dia masih berdiri, berarti ketinggalan berapa? 1 rukun. Kalau tanpa adanya uzur, maka salatnya enggak batal, belum batal salatnya. Tapi haram, dosa. Dia melakukan perkara yang haram di dalam salat. Salatnya enggak batal. Atau imamnya i'tidal, dia baru rukuk. Imamnya sujud, dia baru i'tidal. Nah, ini kan terlambat dari imam tanpa adanya uzur. Kalau adanya uzur enggak apa-apa. Maka ketika baca Al-Fatihah kita sudah selesai, imamnya kan rukuk kan? Dia i'tidal, kita rukuk. Ketika rukuk ya, kita rukuk sekedarnya aja supaya bisa ngejar imam i'tidal ini. Karena mengikuti imam ini hukumnya wajib. Antum baca zikir ketika rukuk ini kan sunnah. Mengikuti imam wajib. Maka ketika rukuk sudah rukuk kadar subhanallah, atau kita baca doa yang pendek subhana rabbiyal azim, sudah. Kemudian tegak mengikuti imam supaya ngejar imam ini. Nah, jadi jangan kita sibuk dengan sesuatu yang sunnah, sesuatu yang wajib ditinggalkan. Mengikuti imam ini hukumnya wajib. Antum baca zikir ketika rukuk, ketika sujud, ini hukumnya apa? Sunnah. Kadang-kadang ada orang yang tasyahud awalnya lama. Imam sudah berdiri, dia masih tasyahud aja. Nah, harusnya apa? Ya segera bangkit mengikuti imam. Nah, kalau belum selesai bacaannya, enggak apa-apa kan? Kan sunnah kan? Ya. Ikuti imam hukumnya wajib. Nah, maka harus tahu di sini. Inilah faedahnya ketika kita tahu mana yang wajib di dalam sholat, mana yang sunnah. Supaya apa? Ketika kita bertemu pada 2 keadaan, ya kita bisa membandingkan mana yang sunnah, mana yang kita ikuti. Apakah kita ikuti imam atau kita tetap baca? Ya kalau Al-Fatihah kan wajib, maka nggak boleh kita ini wajib mengikuti imam wajib. Maka yang wajib baca Al-Fatihah, selesaikan baca Al-Fatihah, baru kemudian rukuk atau yang selanjutnya. Kalau masih belum tertinggal 3
rukun tawilah. Jadi itu harus tahu. Jadi kalau tanpa uzur, maka dia dikasih rukhsah 2 rukun. Baik tawilah maupun qasirah enggak ada bedanya. Tapi kalau dia dengan uzur, adanya uzur, maka apa? Maka dia diberi rukhsah 3 rukun tawilah. Nah, kapan itu terjadi? Ketika dia masih tegak, masih baca Al-Fatihah, imamnya juga bangkit dari apa? Dari rakaat, mau menuju ke rakaat selanjutnya. Berarti sudah dia tertinggal 3 rukun tawilah. Terus apa yang dilakukan? Ikuti imam. Kalau imamnya sudah tegak baca Al-Fatihah, antum rukuk. Saya menyelesaikan rakaat yang tadi, batal salatnya dia. Karena apa? Menyelisihi imam. Menyelisihi imam. Oh, imam tegak, rukuk. Nah, itu tentang masalah kedua. Nah, karena waktunya sudah ini, kita cukupkan.